Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, asmara berujung petaka dialami mahasiswi bernama Faradila Ayu di Riau. Ia dianiaya lelaki yang merupakan teman dekatnya. Cinta yang semestinya menjaga malah berubah menjadi malapetaka. Usut punya usut, penganiayaan dilatar belakangi sakit hati. Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, UIN Suskaryau, pada Kamis 26 Februari berubah mencekam. Betapa tidak, salah satu mahasiswanya, Faradila Ayu, dianiaya menggunakan senjata tajam oleh seorang pria. Satpam kampus pun sigap menolong korban yang lemas bersimbah darah. Padahal saat itu, korban sedang menunggu jadwal seminar proposal skripsi. Suasana sekitar kampus yang tenang pun heboh, saudara, saat mahasiswa lain mengetahui ada penganiayaan yang terjadi di kampus mereka. Akibat diserang senjata tajam, korban mengalami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau. Berkat kesigapan petugas keamanan kampus, pelaku ditangkap dan dibawa ke Polsek Bina Widya. Ternyata, saudara, pelaku Rehan Mujafar berkuliah di kampus yang sama dan sama-sama semester 8. Alih-alih membayangkan di wisuda, pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara, pada Kamis pagi 26 Februari, Faradila yang berusia 23 tahun dan duduk di semester 8 sedang menunggu giliran seminar proposal skripsi di sebuah ruangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau. Saat itu, ia tengah duduk seorang diri di ruang ujian lantai 2. Belum banyak mahasiswi ataupun dosen yang tiba. Dan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Rehan datang menemui Faradila dengan membawa tas berisi senjata tajam. Dan saudara, menurut saksi mata, keduanya sempat terlibat cekcok. Tak disangka-sangka, sang pria mengeluarkan kapak dan mengayunkannya ke arah korban. Akibat serangan itu, korban mengalami 8 luka di kening, leher, punggung, dan tangan kiri. Dan saudara, setelah ditelusuri, rupanya pelaku ini sakit hati dan sudah merencanakan niat jahatnya sejak tahun lalu. Yang artinya ia sudah ada niat melukai korban. Pelaku sengaja datang dari rumah ke kampus mau menarget korban. Makanya ia sudah membawa kapak dan juga parang. Menurut polisi, pelaku merasa hubungan dengan korban lebih dari teman, namun tidak berbalas. Ini Bang, dari pemeriksaan yang kami lakukan masih dengan keterangan sakit hati atas hubungan yang disudahi oleh korban, sementara pelaku sendiri tidak mau. Kalau untuk perencanaan kami tanyakan di pemeriksaan pada tersangka, yang bersangkutan menyatakan dari awal November juga sudah ada niat untuk melakukan hal ini. Namun baru terlaksana pada kemarin hari Kamis di Mensuska. Lalu seperti apa sebenarnya keseharian pelaku yang tercatat sebagai mahasiswa semester 8 di kampus yang sama dengan korban, saudara? Di mata teman-temannya, lelaki 21 tahun itu dikenal sebagai sosok yang introvert. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, secara umum pelaku dalam kondisi normal. Dari pengakuan pelaku, ia kenal dekat dengan korban sejak satu kelompok kuliah kerja nyata atau KKN.
Lalu seperti apa sebenarnya hubungan antara korban dan pelaku hingga motif sakit hati cinta bertepuk sebelah tangan mencuat saudara. Menurut teman korban, antara korban dan pelaku sangat dekat. Bahkan temannya menyebut keduanya pernah menjalin hubungan asmara. Belum jelas Bu, tapi dengar beredarnya ada kecemburuan Bu antara sang laki-laki sama perempuan. Mereka dengar udah pernah berpacaran. Korban mendapat pendampingan trauma healing pasca penyerangan yang dialaminya. Meski kondisi korban kian membaik, polisi belum memintai keterangan korban karena masih mengalami trauma. Orang tua korban berharap putrinya dapat segera pulih, terutama dari rasa trauma akibat penganiayaan yang menimpanya. Saat ini kondisi pasiennya masih stabil untuk proses pemulihan dari sadar. Kira-kira kapan Bu ya? Berapa hari lagi pemulihannya? Tergantung dari kondisi Faradila tersebut. Untuk saat ini dia masih stabil. Mungkin dalam beberapa waktu dilihat dari dokter spesialis yang menanganinya. Saya sangat berterima kasih sekali dengan aparat kepolisian dan juga rumah sakit yang dari awalnya sudah menjalani proses secara cepat sehingga anak saya bisa terbantu sampai hari ini. Alhamdulillah, ya semoga untuk kelanjutannya bisa lebih baik lagi dan rasa trauma yang ada pada anak saya bisa hilang. Itu aja saya harapkan. Rehan, pelaku penganiayaan mahasiswi di kampus UIN Suskaryau, telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya merasa sakit hati kepada korban. Pelaku merasa hubungan dengan korban sudah lebih dari teman. Namun sebaliknya, korban tidak merasakan hal yang sama. Dari hasil tes urin, pelaku negatif mengonsumsi narkoba. Karena memang sampai terakhir kali di Januari, apalagi saya tidak melanjutkan kuliah, ini memang orang tua daripada pelaku ini adalah bekerja sebagai seorang tukang. Jadi dia ini bertiga saudara, satu orang kakak, dia sebagai anak yang tua, dua orang adiknya perempuan. Nah, inilah dia memang selalu artinya dekat dengan korban. Nah, ini saya katakan tadi, sampai terakhir korban ini adalah ingin melakukan kegiatan sidang akhir atau skripsi. Sampai tanggal tersebut, dia juga menghubungi. Jadi terkadang, pendekatan percekcokan itu yang dia rasakan, yang dilakukan dengan korban ini selalu kurang mendapat tanggapan. Pihak kampus sangat prihatin dan tak menyangka aksi brutal terjadi di lingkungan kampus. Untuk itu pihak kampus berkomitmen menegakkan kode etik kampus terhadap mahasiswa yang melanggar hukum serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Mengantisipasi kejadian serupa, UIN Suskaryau akan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan kampus. Pertama kami mengucapkan prihatin terhadap kejadian yang berada di kampus kami di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Tentu ini kita tidak duga kejadiannya di bulan Ramadan. Kami komitmen untuk menegakkan kode etik di kampus dan kami menyerahkan proses hukum sebesar-besarnya dan setransparan-transparannya kepada pihak berwenang. Mungkin demikian. Jadi untuk mencegah ke depan kita akan melakukan lagi. Sebenarnya kita sudah kerjasama dengan Polda, BNN dan beberapa pihak untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan kita di kampus. Tersangka sudah menjalani pemeriksaan psikologis di Mapolresta Pekanbaru. Serangkaian pemeriksaan dilakukan untuk menggali kondisi kejiwaan tersangka, termasuk latar belakang keluarga dan pola pergaulan. Dari hasil sementara, tersangka memiliki karakter tertutup serta tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Tersangka juga menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan sadisnya. Saudara, dari kasus penganiayaan mahasiswi bermotif sakit hati karena percintaan di Riau menegaskan betapa batas antara cinta dan benci sangat tipis. Cinta memang memabukkan dan tak jarang membuat gelap mata. Tapi harus tetap kepala dingin saat cinta tak lagi berbalas.